Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini, tetap membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke 36 halaman 86. Satu pohon kurma di surga. Apa maksudnya? Di sini Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallahil azimi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah, zat yang maha agung, dan dengan pujiannya kami memuji, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka sebagai imbalannya ia akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Berapa banyak pohon kurma yang akan ditanamkan bagi orang yang kesehariannya selalu memperbanyak mengucapkan zikir ini. Oleh karena itu, sungguh karunia Allah sangatlah luas dan sangatlah agung, melebihi dari yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Kemudian pada poin ke-37 masih ada sangkut pautnya juga. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, dan dengan pujiannya kami memuji, 100 kali dalam sehari, niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi mi'ata marratin ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujiannya kami memuji, 100 kali, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih yang ada di lautan. Baik, dua poin ini 36 dan 37 mengajarkan kepada kita tentang zikir yang sangat agung. Dua kalimat, satu kalimat tasbih dan satu kalimat tahmid. Cuman hanya berbeda sedikit lafadznya. Pada poin 36 subhanallahil azim wa bihamdi, tapi pada poin ke-37 subhanallahi wa bihamdi. Hanya tambahan al-azim di tengahnya.
tapi dua-duanya sama saja. Karena dua-duanya maksudnya adalah hendak bertasbih kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat di sini, jangan lihat pendeknya kalimat. Memang pendek subhanallahil azim wa bihamdi atau subhanallah wa bihamdi. Pendek kalimatnya. 3 kali baca saja sudah hafal. Tetapi lihat kandungannya, nanti kita jelaskan. Kenapa kemudian 2 zikir ini atau 2 kalimat zikir ini mengandung keutamaan yang luar biasa. Pada poin ke-36, Nabi SAW menyebutkan ganjarannya, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ibu baca 1 kali saja, subhanallahil azim wa bihamdi, itu balasannya sudah ditanamkan 1 pohon kurma di sorga. Ibu pulang dari sini saja sampai rumah gitu ya, baca saja subhanallahil azim wa bihamdi, kira-kira sudah dapat berapa banyak? Anggaplah 200 kali. Berarti ibu sudah punya 200 pohon kurma di sorga. Padahal kurma di Batam ini sulit tumbuh. Sekalipun tumbuh susah berbuah. Sekalipun berbuah kualitasnya tidak sama dengan ajwa. Tetapi itulah di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata pengarang di sini, ini semua adalah karunia Allah yang sangat luas sekali. Sampai-sampai amalan sedikit tetapi ganjarannya luar biasa. Kan amalannya ringan, hanya ngomong subhanallahil azim wa bihamdi. Tapi sadar ataupun tidak, Bu, bahwa ibu sudah menanamkan 1 pokok kurma di sorga. Ibu jangan bayangkan nanam pohon kurma di sorga dengan nanam pohon di dunia. Nanam pohon di dunia ini sulitnya minta ampun. Mulai dari menanam dari benihnya sampai kemudian tumbuh besar dan berbuah, itu berapa banyak usaha yang harus kita keluarkan. Tapi tanaman di sorga itu tidak seperti itu. Ditanam langsung berbuah, kan begitu. Ini kita tidak bisa bayangkan. Makanya beliau mengatakan di sini, sungguh karunia Allah sangatlah luas dan sangat agung, melebihi dari yang kita hayalkan, yang kita bayangkan. Karena mustahil orang nanam langsung berbuah, apalagi kita tahu bahwa kenikmatan buah kurma di sorga itu tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran manusia pun tidak. Betapa indah dan nikmatnya. Makanya jangan sia-siakan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih sekarang berada di bulan Hurum. Adapun pada poin ke-37, maka pahalanya berbeda. Ketika kita mengatakan subhanallah wa bihamdi 1 hari 100 kali, maka lihat pahalanya. Pertama, khutat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun banyaknya sebuih di lautan. Siapa yang bisa menghitung bulir-bulir buih di lautan, Bu? Nggak ada yang bisa. Tidak ada orang yang sanggup menghitung dengan alat secanggih apapun, menghitung jumlah buih di lautan itu. Di sini Nabi SAW menyebutkan kalimat berlebihan seperti ini untuk merangsang kepada kita bahwa kita ini harus terus mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Cukup kita membaca 100 kali subhanallah wa bihamdi, maka dosa-dosa kita sudah dirontokkan walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Pertanyaan pun muncul, kenapa zikir ini yang hanya menyebut kalimat tasbih dan juga kalimat tahmid, pensucian dan pujian bagi Allah itu sedemikian luar biasa pahalanya? Baik, kita akan terangkan faedah dan manfaatnya. Ma'asyiral muslimat yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara kalimat per kalimat. Kalimat pertama bicara tentang tasbih. Subhanallah itu artinya kalimat tasbih. Walaupun banyak sekali ragam bentuk kalimat-kalimat tasbih yang diajarkan kepada kita, tapi ini salah satunya. Kita tidak hendak membahas bentuk-bentuk tasbih, tapi kita akan membahas tentang keutamaan di balik tasbih itu, sehingga menghasilkan pahala yang luar biasa. Pertama, di antara faidah tasbih adalah ibadatul makhluqati jami'an. Tasbih itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Jadi seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu semua bertasbih, bukan kita manusia saja. Malaikatnya, jinnya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, laut, gunung, langit, dan begitu semuanya dari alam semesta ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah mengatakan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi semua bertasbih, dan tidaklah sesuatu yang Allah ciptakan kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah, akan tetapi engkau tidak paham tasbih mereka. Dari ayat ini kita tahu bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa tasbih itu ibadah yang luar biasa karena dilakukan semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa tasbih adalah ibadatul malaikah, fahum la yafturuna anha laila wa nahara. Tasbih adalah ibadahnya para malaikat yang tidak pernah bosan mengucapnya siang dan malam. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastakhsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Di sini ada kalimat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu bertasbih siang malam dan mereka tidak bosan. Jadi kalau kita bertasbih, hakikatnya kita sedang beribadah seperti ibadahnya para malaikat. Karena ibadahnya para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita memperbanyak subhanallahil azim wa bihamdi atau subhanallah wa bihamdi, berarti kita sedang beribadah dengan ibadahnya para malaikat. Kemudian yang ketiga, bahwa tasbih ini min a'zami asbabi syarhi sadri. Tasbih ini adalah sebesar-besarnya sebab bagi orang yang sempit dadanya akan mudah lapang. Ibu kalau banyak masalah, entah masalah rumah tangga, entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan, entah masalah kena fitnah, kena bully, sebutkan masalahnya. Yang masalah itu menyempitkan dada. Maka masalah yang menyempitkan dada, orang kan ingin lapang dadanya. Karena lapang dada itu salah satu solusi untuk mengurai masalah. Masalah sekecil apapun kalau sempit dada susah untuk diuraikan. Tapi masalah sebesar apapun kalau lapang dadanya akan mudah diuraikan. Lah salah satu penyebab terbesar yang bisa melapangkan dada adalah memperbanyak tasbih. Makanya ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan laqad walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih
bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sungguh kami mengetahui engkau wahai Muhammad sempit dadamu terhadap orang apa yang dikatakan orang-orang kafir itu kepadamu. Bagaimana tidak sempit dada Nabi? Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang tenun, tukang sihir, Nabi dikatakan perangkai syair, Nabi dikatakan pemecah belah, macam-macam tuduhan kepada Rasul. Belum lagi fitnahan-fitnahan, gibahan-gibahan, bulian-bulian yang dilakukan orang-orang kafir kepada Rasul. Itu membuat sakit dada Nabi SAW dan sempit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada Nabi SAW agar lapang dadanya. Makanya ketika Allah mengatakan sungguh kami tahu engkau wahai Muhammad sempit dadamu, apa yang mereka katakan kepadamu membuat sempit dadamu, fasabbih bihamdi rabbik, maka banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah. Allah mengatakan fasabbih, kalau begitu banyak-banyak bertasbih dengan memuji Rabbmu, dan jadilah orang-orang yang senantiasa bersujud kepadaku, dan sembahlah Rabbmu sampai kematian menjemput. Lihat, Allah memberikan solusi kepada nabinya, fasabbih, supaya dia bertasbih. Seolah-olah kalau engkau sempit dadamu wahai Muhammad dan ingin lapang, bertasbihlah. Jadi ini kalimat tasbih ini bukan kalimat sederhana, bisa melapangkan dada. Yang keempat, bahwa tasbih ini min a'zami asbab tafrijil qurub, bukan hanya melapangkan dada, tetapi bisa menyelesaikan permasalahan yang rumit. Jadi lebih daripada melapangkan dada, terkadang orang sudah lapang dadanya baru terpikir menyelesaikan masalah. Tapi lebih daripada itu bisa menyelesaikan masalah. Ingat kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ketika menceritakan kisah Dhunnun. Dhunnun itu pemilik ikan, maksudnya Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Yunus ibn Matta ini pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditelan ikan karena kesalahan dia meninggalkan kaumnya sebelum Allah perintahkan. Tentu ada alasannya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, karena dia sudah berdakwah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang masuk Islam. Makanya kemudian lebih baik dia mencari tempat baru untuk berdakwah kalau memang tempat itu tidak bisa didakwahi. Lah sebelum perginya Nabi Allah Yunus dari kaumnya ini, dia sempat mengancam bahwa akan turun azab kepada kalian. Sebelum azab itu turun, Nabi Yunus pergi. Lah umat yang ditinggalkannya rupanya melihat tanda-tanda azab itu ada, makanya mereka bertobat semuanya. Nabi Yunus tidak tahu kaumnya sudah bertobat karena dia sudah pergi. Disitulah kemudian kepergian Nabi Yunus dari kaumnya tanpa seizin Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum Nabi Yunus agar ditelan oleh ikan paus, kemudian dibawa ke dasar lautan dan diberikan 3 kegelapan. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di tengah malam. Tetapi Allah Maha Kuasa, Nabi Yunus tidak meninggal. Apa rahasia Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan sehingga dimuntahkan ke daratan? Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan, falaula annahu minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena hamba saleh Yunus alaihi salatu wassalam itu terus bertasbih dalam perut ikan itu, tentu dia akan tinggal di perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Maknanya Nabi Yunus tidak sampai kiamat dibangkitkan, dia sudah lepas dari perut ikan. Apa rahasianya? Tasbih. Dia banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa tasbih adalah ahabbul kalam ila rahman wa athqaluhu fil mizan. Kalimat tasbih subhanallah adalah kata-kata yang paling dicintai Allah.
bahkan kata-kata yang bisa memberatkan timbangan di hadapan Allah. Ibu kalau merayu suami, tentu kan akan mengambil kata-kata yang oleh suami suka supaya keluar uangnya, kan Bu? Tapi kalau seandainya kata-katanya tidak dirangkai dengan baik, tentu kata-kata itu tidak disukai. Kalau suami saja suka ibu merayu sampai keluar dompetnya, keluar isi ATM-nya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu. Kalau kita bisa mengambil kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan balik menyukai kita. Dan kalau Allah sudah menyukai kita, ibu sudah tahu para malaikat akan suka dengan kita, bahkan penduduk bumi pun akan suka dengan kita. Lah, salah satu kalimat yang paling dicintai Allah adalah tasbih. Kalimat yang paling disukai Allah adalah tasbih, ucapan subhanallah. Bahkan lebih daripada itu memberatkan timbangan. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani ila habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat kata Rasul, ringan dalam lisan, semua orang bisa mengucapkan, tinggal gerakkan saja lisan. Tetapi bukannya ringan di lisan itu tidak memberatkan timbangan, justru memberatkan timbangan. Lebih daripada itu, dicintai Ar-Rahman, karena kalam itu adalah kalam yang paling dicintai Allah. Kalam apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat tasbih itu kalimat yang sangat dicintai Allah dan bisa memberatkan timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa yang menyelamatkan kita pada hari kiamat karena beratnya timbangan, kan? Bukankah Allah yang mengatakan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Kalau berat timbangan kita, kata Allah, maka kita akan diberikan kehidupan yang diridhai oleh Allah, artinya akan diberikan banyak kesenangan. Tapi kalau ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Lah, salah satu yang bisa memberatkan timbangan, bahkan yang paling mudah memberatkan timbangan, adalah tasbih. Kalau kita mungkin mau sedekah, perlu cari uang, kemudian sudah dapat disedekahkan, kadang berat hati karena belum dibeli ini beli itu. Aduh, gimana? Yang tadinya niat nyumbang 10 juta jadi 10 ribu, ya. Kalau kita mau sholat untuk memberatkan timbangan, Bu, perlu wudu, pakai pakaian, belum lagi malasnya, ngantuk dan lain sebagainya. Apalagi kalau mau haji atau umroh, berat kan itu. Tapi ada amalan yang tidak perlu berat-berat dalam hidup kita memberatkan timbangan. Cukup bertasbih saja dengan mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, selesai. Terus kita ucapkan, lama-lama timbangan kita berat. Lama-lama timbangan berat. Sama ibu kalau makan 4 kali, itu lama-lama timbangan berat. Gitu. Maksudnya kalau badan kita, tapi timbangan di hadapan Allah adalah dengan amal. Kemudian yang selanjutnya di antara keutamaan tasbih juga adalah min ajallil ibadati wa a'dhamuha ajran. Bahwa tasbih ini adalah seagung-agungnya ibadah dan sebesar-besarnya pahala, karena bisa menghapuskan banyak dosa, sebagaimana hadis yang kita bahas di sini. Kata Nabi SAW, subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ucapan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari itu cukup untuk menghapuskan kesalahan. Kenapa kok terhapus kesalahan? Bukankah terhapus kesalahan itu karena ada kebaikan yang menimpanya? Itulah rahasianya. Kenapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdi itu semua kesalahannya akan mudah dihapuskan, bahkan walaupun sejumlah buliran-buliran buih di lautan itu? Karena kesalahan itu hilang karena ada kebaikan yang menimpanya, yang menghapuskannya. Karena Allah yang mengatakan innal hasanat
yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itulah yang menghilangkan keburukan. Lah kebaikan itu yang paling besar adalah tasbih. Tasbih itulah yang menjadikan keburukan-keburukan kita hilang. Kemudian juga di antara fadilahnya adalah min a'zami ma yukaffirullahu bihi 'anil abdi sayyi'at, bahwa tasbih ini sesuatu yang paling besar, di mana semua hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, dicatat 1000 kebaikan dan akan dihapuskan 1000 kesalahan. Nabi mengatakan, ya, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasan. Lemahkah kalian, kata Rasul, untuk mengambil satu hari itu 1000 kebaikan? Sahabat mengatakan, bagaimana caranya? Satu hari mendapatkan 1000 kebaikan itu bagaimana caranya? Maka Nabi SAW mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin, bertasbihlah 100 tasbih, fayuktab lahu alfa hasanah, maka akan dicatat 1000 kebaikan. Au yukhattu anhu alfa khati'atin, bahkan dihapus 1000 kesalahan. Coba amalan apa yang lebih besar bisa menggugurkan keburukan pada diri kita ini melebihi tasbih? 100 kali tasbih, 1000 kebaikan diberikan, 1000 kesalahan dihapus. 100 saya kira enggak lambat lah, 10 menit saja bisa ada 100 itu. Kalau mau nyicil ya enggak apa-apa, pagi 10, siang 10, malam 10, kan begitu dicicil sampai 100 kali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah di antara fadilah kenapa tasbih itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, ma subhanallah, apa sih rahasia di balik subhanallah? Jadi sahabat Abdullah ibn Abbas ditanya tentang rahasia kalimat subhanallah, apa rahasia di dalamnya? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kalimatan radiyahallahu azza wa jal li nafsihi wa amara biha malaikatahu wa fazi'alaha al-akhyaru min khalqi. Kata Abdullah ibn Abbas, dia adalah sebuah kalimat yang Allah sangat redha dengan kalimat itu. Jadi itu adalah sebuah kalimat yang Allah sangat redha dengan kalimat itu bagi dirinya, dan Allah perintahkan dengan kalimat itu para malaikat untuk membacanya dan membuat ketakutan makhluk-makhluk terbaik yang ada di permukaan bumi. Itulah kalimat subhanallah, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu an, satu hari dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soal tafsir daripada subhanallah. Talha ibn Ubaidillah, seorang sahabat Rasul, datang kepada Nabi bertanya soal tafsir daripada subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanzihullahi tabaraka wa ta'ala an kulli su'in. Jadi makna tasbih, kata Rasul, adalah membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasbih itu artinya menafikan sesuatu yang membuat Allah itu cacat, yang membuat Allah itu penuh aib, yang membuat Allah itu penuh kekurangan. Kita bersihkan semuanya dari hal-hal yang buruk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kemudian kalimat itu kalimat yang sangat agung. Seperti ibu mamanya, ya contoh saja, ibu mau membela suami,
Suami ini mungkin dituduh ini, dituduh itu, macam-macam sama orang. Kemudian ibu keluar ingin membersihkan nama baik suami dengan segala daya dan upaya ibu, sampai akhirnya betul-betul suami betul-betul tidak tertuduh lagi, tidak ada lagi tuduhan-tuduhan buruk karena ibu sudah bersihkan semuanya. Kira-kira ketika suami keluar rumah saja tidak berani karena dituduh manusia begini dan begitu, tiba-tiba kemudian dapat kabar dia sudah hilang lagi, tidak ada yang membuli, menggibah, tidak ada keburukan lagi, tentu suami akan senang. Lah ini kepada makhluk nih. Maka ketika kita membersihkan sesuatu yang membuat Allah kurang, yang membuat Allah cacat, yang membuat Allah tidak sempurna, tentu Allah akan senang dengan kita. Itulah kenapa kemudian lafaz tasbih ini memiliki rahasia yang luar biasa, karena kita membersihkan Allah dari segala sesuatu yang membuat Allah cacat, yang membuat Allah kurang, yang membuat Allah buruk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tasbih. Kemudian kalimat yang kedua adalah at-tahmid. Kalimat kedua adalah at-tahmid. Apa rahasia di balik tahmid? Di sini kan ada dua, subhanallahil azim wa bihamdi. Wa bihamdi artinya pujian yang kita dengannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara keutamaan tahmid adalah sababun fi mahabbatillah al-wadud. Innal hamda min ahabbil kalam ilallah. Jadi ucapan tahmid, pujian bagi Allah, itu adalah sebab di mana kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat tahmid adalah kalimat yang disukai Allah. Sebagai balasannya Allah mencintai kita. Nabi SAW mengatakan ahabbul kalam ilallah arba'un. Ada 4 kalimat yang Allah paling suka. Lah salah satunya adalah walhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tahmid adalah salah satu dari bagian ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Dan kita tahu rahasia surah Al-Fatihah, satu-satunya surat yang disebut dengan induk daripada seluruh Al-Quran, bahkan induk dari seluruh kitab-kitab langit. Al-Fatihah itu bukan hanya induk Quran saja, bahkan kitab-kitab langit itu terinduk dengan surah Al-Fatihah. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai membuat satu kajian, dan di dalam kitabnya menjelaskan tentang makna per makna surah Al-Fatihah itu. Lah di dalam surah Al-Fatihah itu dimulai dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillahirrahmanirrahim itu menjadi khilaf para ulama apakah itu bagian dari Fatihah atau tidak. Menurut Imam Syafi'i memang bagian daripada surah Al-Fatihah, tetapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi bacaan basmalah itu memang disyariatkan setiap membaca surat baca basmalah, kecuali surah Al-Anfal. Ada yang mengatakan karena surah Al-Anfal itu kecuali surah At-Taubah, karena surah At-Taubah itu bagian daripada, ada yang mengatakan bagian daripada surah Al-Anfal, ada yang mengatakan karena di dalamnya bicara soal membongkar keburukan orang-orang munafik. Tapi yang jelas bahwa tahmid itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Yang kedua, yang ketiga, sababun fi maghfirati dzunub wa jalbur rizqi war rahmah. Bahwa tahmid, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, itu menyebabkan datangnya ampunan Allah, bahkan lebih daripada itu bisa mendatangkan banyak rizki, bisa mendatangkan banyak rizki dan memudahkan untuk mencari rizki. Jadi kalau
ibu jadi pengusaha gitu kan, ada kesulitan dalam usaha, perbanyak saja memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan memudahkan kita mendapatkan rezeki yang banyak. Dan itu sebagaimana hadis yang panjang sekali yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, sababun fi nuzulil matari wal barakah. Menjadi sebab turunnya hujan dan berkah. Menjadi sebab turunnya hujan dan berkah. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, innakum syakautum jadba diyarikum wastikharal matari an ibani zamanihi ankum wa qad amarakumullahu azza wa jal wa wa'adakum an yastajiba lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa bala'an wa bala'an ilahin. Sahahu Albani. Kata Nabi, kalian selalu mengeluh tentang kekeringan daerah-daerah kalian dan sulitnya hujan menimpa kalian. Pada Allah sudah merintahkan kepada kalian dan Allah janjikan kepada kalian bahwa doa-doa kalian akan diijabah. Artinya kalau kalian minta berkah, minta hujan, Allah akan ijabah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan zikir ini yang dimulai dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana tahmid itu bisa menjadikan sebab turunnya hujan dan berkah. Kemudian yang kelima, bahwa tahmid adalah afdalud doa, seutama-utama doa. Seutama-utama doa. Nabi SAW menyebutkan ada dua kalimat yang merupakan seutama-utama doa. Pertama, la ilaha illallah. Sebagaimana Rasul mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Yang kedua, alhamdulillah. Sebagaimana Rasul mengatakan afdalud du'ai alhamdulillah. Seutama-utama doa adalah ucapan alhamdulillah. Karena kita tahu bahwa di antara adab kita berdoa kepada Allah sebelum meminta adalah dengan memuji. Sama lah kalau ibu minta sesuatu sama suami kan dipuji dulu. Lah mimbabil aula tentu kepada Allah. Makanya di antara adab berdoa kan kita memuji dengan cara apa? Memperbanyak nama-nama Asmaul Husna. Kemudian bersalawat kepada Nabi dan yang lainnya, kemudian meminta. Makanya alhamdulillah pujian itu seutama-utama doa. Kemudian yang keenam, bahwa pujian juga mauridu adimin mauridun azimun lis-sadaqati. Bahwa ucapan tahmid, pujian-pujian bagi Allah itu adalah seagung-agungnya dari sedekah. Sedekah itu kan tidak mesti harus punya harta, tetapi bisa juga sedekah itu dalam bentuk zikir. Karena di zaman Nabi SAW ada orang-orang miskin ngadu kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, zahaba ahlud duthuru bil ujur. Rasul, enak kali orang kaya itu, mereka bisa membawa ke pahala kekayaan mereka yang kami tidak bisa. Mereka bisa haji, kami tak bisa. Mereka bisa kurban, kami tak bisa. Ya, mereka bisa bangun masjid, kami tak bisa. Karena kami orang miskin tidak punya uang. Maka Nabi SAW mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Jangan salah kata Rasul, kalian juga bisa bersedekah. Sebagaimana mereka membawa pahala dengan sedekah mereka, kalian juga bisa membawa pahala dengan sedekah kalian, katanya. Orang-orang miskin ini mengatakan, ya Rasul, maksudmu apa kan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah. Bukankah ucapan subhanallah, Allahu akbar,
alhamdulillah, dan juga la ilaha illallah adalah sedekah. Lihat bagaimana Rasul memasukkan kalimat alhamdulillah bagian daripada sedekah. Jadi sedekah tidak mesti dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk zikir, dan sama saja dapatnya. Apalagi bisa menggabungkan dua-duanya. Ibu bisa sedekah dengan harta, ibu juga bisa sedekah dengan zikir. Makin cemburulah orang-orang miskin itu. Ya. Ini di antaranya. Kemudian juga bahwa tahmid adalah wasiyatu sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pujian kepada Allah itu adalah wasiat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itu peristiwanya ketika Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasul berjumpa dengan Ibrahim di langit berapa? Di langit ke-7 kan? Di langit terakhir. Kata Nabi, laqitu Ibrahima lailata usriya. Aku diperjumpakan dengan Ibrahim di malam ketika aku di Mi'rajkan, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala li, maka Nabi Ibrahim berkata kepadaku, berwasiat kepadaku, kata Nabi, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Dari situlah kita senantiasa bersalawat Ibrahimiyah. Kenapa kita dalam salat bersalat Ibrahimiyah, Bu? Dalam tasyahud akhir ya. Karena tasyahud awal itu sampai syahadat. Tasyahud akhir mesti kita salawatkan itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kita ini bersalawat Ibrahimiyah? Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah menitipkan salam kepada kita lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kata Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah azbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Ibrahim kepada Rasul, kata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habarkan kepada mereka umatmu bahwa sorga itu memiliki tanah yang baik, bahwa sorga itu memiliki air yang sangat tawar, bahwa di sorga itu ada satu tempat yang indah yang ditanam dengan berbagai macam tanaman yang indah. Lah tanaman-tanaman itu ditanam dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di sini ada kalimat walhamdulillah. Kalau kita ingin membuat taman di dunia saja kan, nak berapa duit dikeluarkan? Ada perumahan bagus gitu kan, mau buat taman aja, nah berapa ratus juta itu kita buat taman yang indah loh ya, bukan asal taman-tamanan. Kita nghabiskan biaya banyak untuk membuat taman itu. Tetapi kalau kita mau buat taman di sorga, tidak usahlah bawa tukang, ada juga tukang di sorga. Cukup memperbanyak kalimat-kalimat ini, Allah sudah buatkan taman-taman yang indah di sorga itu. Itulah caranya membuat taman di sorga, dengan memperbanyak zikir. Salah satunya adalah kalimat alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini ataupun tahmid wa bihamdi sama dengan tasbih. Dia zikir semua tasbih zikir semua ibadah semua makhluk yang Allah ciptakan. Sebagaimana tasbih juga adalah ucapan yang diucapkan semua makhluk yang Allah ciptakan, tahmid juga sama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tasbihnya malaikat, tasbihnya makhluk yang ada di alam semesta ini adalah ucapan alhamdulillah. Jadi kalau seandainya tiang masjid ini, Bu, berbicara, tiang ini kita yakin bertasbih atau tidak? Bertasbih. Jangan salah, jangan tiang yang tidak bergerak bertasbih. Ini bertasbih, cuman kita tidak tahu aja tasbihnya. Kalaulah seandainya kita diperdengarkan oleh Allah tiang ini bertasbih, maka ucapan tasbihnya adalah ucapan alhamdulillah. Kalau seandainya tiang-tiang atau mungkin ibu nampak di luar sana ada pokok-pokok pohon, kalau Allah perdengarkan mereka bertasbih, tentu mereka akan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi kalau diperdengarkan gunung bertasbih, lautan bertasbih, langit bertasbih,
maka ibu akan mendengar kalimat alhamdulillah dari mulut-mulut mereka. Tapi kan Allah katakan walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak tahu bagaimana cara tasbih mereka. Seandainya mereka diperdengarkan, tentu ucapannya yang keluar adalah kalimat-kalimat pujian, alhamdulillah. Makanya sering saya katakan kalimat alhamdulillah ini kalimat ajaib, diucapkan semua manusia. Yang sakit ngucapin, yang kaya, yang sehat ngucapin, yang miskin, yang kaya mengucapkannya, yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan, semua mengucapkannya. Ibu tidak percaya, tanya kepada orang yang susah, "Cemana kondisimu?" "Alhamdulillah Ustaz, masih bisa makan." Masih bisa mengucap alhamdulillah dia. Datang kepada orang kaya, "Macam mana nasibmu?" "Alhamdulillah, usaha pesat, lancar jaya." Datang kepada orang sakit, "Cemana kabarmu?" "Alhamdulillah, sebelah kemarin mati, saya masih hidup." Ya. Ngomong sama orang sehat, "Cemana kabarmu?" "Alhamdulillah, penyakit belum ada, tak tahu besok." Jadi ucapan alhamdulillah ini semua ngomong, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sehat, mau yang sakit, pasti mengucapkan kalimat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memang layak dipuji, baik kita sakit ataupun kita sehat. Allah itu layak dipuji baik kita miskin ataupun kaya. Bukan berarti Allah dipuji bagi orang kaya saja, Allah dipuji bagi orang sehat saja. Allah dipuji dalam kondisi apapun manusia. Maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sinilah kenapa rahasia tasbih luar biasa. Makanya dua riwayat ini jadikan dalam lisan kita untuk basa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi ataupun subhanallah wa bihamdi. Ini ucapan yang ringan, sangat dicintai Ar-Rahman, berat dalam timbangan, dan kita bisa melakukannya. Ini bukan perkara berat, cuman digerakkan bibir saja sudah bisa mengucapkannya. Inilah di antara rahasia yang disebutkan di dalam keterangan para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kalimat di sini. Man qala subhanallah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah. Ibu mau nambahil azim ya enggak apa-apa, ibu tidak menambah juga enggak apa-apa. Bisa dibaca subhanallahil azim atau subhanallah saja. Bisa dua-duanya. Begini Bu ya, kita bawa tasbih ini sedikit kita singgung yang tersisa. Dia adalah alamat daripada alamat iman. Alamat dari alamat iman itu adalah bertasbih dan juga bertahmid, menggabungkan keduanya. Tasbih dan tahmid itu alamat iman. Disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau tadi kita rinci kalimat tasbih dan keutamaannya, tahmid dan keutamaannya, kita gabung sekarang dua-duanya. Bahwa orang yang bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala itu tanda dari tanda-tanda kuatnya iman. Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah 15, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang apabila diingatkan langsung tersungkur sujud. Setelah itu wa yusabbihu bihamdi, mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita tahu bahwa hanyalah orang-orang yang beriman yang mereka bertasbih dan bertahmid. Tapi orang yang jarang bertasbih dan bertahmid berarti dipertanyakan keimanannya. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi tasbih dan tahmid ini adalah qarinus sabri. Dia adalah teman daripada kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Toha ayat 130. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad tentang apa yang mereka tuduhkan kepadamu. Sabar.
sabar terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah, bersihkan Allah, sucikan Allah, bihamdi dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan setelah terbenamnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiringkan kalimat sabar dengan tasbih dan tahmid. Jadi kalau ibu ingin sabar, perbanyak kalimat ini. Jadi kalau sedang diuji ya, entah ditinggal meninggal orang yang ibu cintai, entah mungkin ada yang hilang pada diri kita dari harta-harta kita. Namanya ujian kan macam-macam. Supaya mengokohkan kesabaran, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Rasul itu, fasbir ala ma yakulun, sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Dengan cara apa? Wasabbih bihamdi rabbik, perbanyak tasbih dan tahmid. Jadi tasbih dan tahmid itu untuk mengokohkan kesabaran. Ini luar biasa ya. Ini juga disebutkan oleh para. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sebab kemenangan. Sebab kemenangan terbesar dalam kehidupan kita adalah orang yang memperbanyak tasbih dan tahmid. Ingat, ketika Nabi SAW dihabar gembirakan oleh Allah dengan kemenangan di banyak peperangan, sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kemenangan-kemenangan dalam peperangan itu di satu surat yang disebut Suratun Nasr. Apa kata Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan Allah, maksudnya di Badar, di Hunain dan di perang-perang yang lainnya, wal fath, dan pembukaan kota Mekah. Kemudian Allah mengatakan wa ra'aitan nas. Setelah banyaknya kemenangan dalam peperangan itu, terutama Fathu Mekah dan juga perang Badar, engkau bisa melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam berduyun-duyun dari mana saja. Maka kemenangan itu adalah ada rahasianya supaya tetap tidak terkalahkan lagi dan menang terus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka perbanyaklah tasbih, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah istighfar, kata Allah, supaya tetap menang ya. Jadi tasbih dan tahmid ini rahasia kemenangan ya. Rahasia kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bahkan tasbih sendiri adalah rahasia suksesnya seseorang dalam berdakwah. Kalau kita ingin sukses dalam berdakwah, perbanyak tasbih dan tahmid. Pamannya ibu mau mendakwai seseorang supaya orang itu sadar, mau mendakwai ibunya ibu yang mungkin masih belum sholat, atau mungkin saudaranya yang masih berbuat maksiat gitu ya. Ingin berdakwah kepada mereka supaya Allah memberikan hidayah taufik kepada mereka. Karena kita kan hanya bisa memberikan hidayah irsyad saja, ini hak, ini batil, ini baik, itu buruk, itu saja. Yang memberikan kesadaran kan Allah. Maksudnya supaya mempercepat kesadarannya, dari dakwah yang kita sampaikan adalah dengan cara memperbanyak tasbih. Allah mengatakan, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira." Katakan ya Muhammad, aku tidak meminta kalian untuk memberikan balasan kepadaku dalam dakwah, kecuali orang yang Allah kehendaki untuk mengambil jalan Rabbnya. Maka bertawakallah kepada zat yang hidup, maksudnya Allah yang tidak akan pernah mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan bertasbihlah dan dengan memujinya. Lihat, sebelumnya Allah katakan kepada Rasulullah, katakan ya Muhammad dalam dakwahmu, aku tidak meminta sedikit pun balasan dari kalian, kecuali orang yang Allah kehendaki mendapatkan jalan Rabbnya. Maka setelah itu bertawakallah kepada zat yang hidup dan tidak pernah mati, kemudian bertasbih dan memuji. Di sini ada kalimat bertasbih dan memuji yang diiringkan dengan dakwah.
Seolah-olah ingin katakan, kalau engkau ingin sukses dalam dakwahmu, perbanyaklah tasbih dan tahmid. Jadi begitu besarnya kemudian faedah tasbih dan tahmid ini yang luar biasa yang terkandung dalam zikir ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini keterangan yang bisa saya uraikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka